Wih, ada muka-muka. Tunggu dulu. Respon. Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D kelas 04 atas nama Andi Nela Mahdia, Muhammad Ilham Arif, Muhammad Aidil Abdul Salam, dan Muhammad Agung Akbar Syam akan mempresentasikan materi pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran merupakan suatu hal yang harus diterapkan di semua tempat karena kebakaran menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa dan harta benda. Kebakaran disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor manusia dan masih banyak yang lainnya. kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api atau bencana yang tidak dikehendaki bersama, karena kebakaran merupakan bencana yang sangat dapat merugikan masyarakat. Tiga unsur yang menimbulkan api. Yang pertama itu bahan bakar. Bahan bakar atau disebut file harus menjadi uap terlebih dahulu. Yang kedua, energi panas harus cukup untuk menentukan titik nyala. Yang ketiga, oksigen. Oksigen sebagai oksidator. Baik, Kerugian akibat Aidil. kebakaran ada 4, yaitu kerugian materi, seperti nilai aset atau bangunan yang terbakar. Kerugian jiwa, kebakaran dapat menimbulkan korban jiwa. Menurunnya produktivitas, proses produksi akan terganggu bahkan dapat berhenti. Kerugian sosial, kegiatan sosial akan terhambat. Metode pemadaman api, cooling, menghentikan faktor panas dengan mendinginkan api seperti pada titik uap api. Sontering, menghilangkan faktor panas dengan memisahkan udara oksigen. Starving, menyingkirkan bahan yang mudah terbakar. Breaking chain reaction, mencegah reaksi nyala api dengan menyingkirkan rangkaian reaksi kimia. Klasifikasi kebakaran. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor per 04 garis miring Men garis miring 1980, pemasangan dan pemeliharaan alat pemadaman api dapat diklasifikasikan sebagai di samping. Kelas A, jenis bahan padat. Contoh, kebakaran dengan bahan bakar padat bukan logam. Kelas B, jenis bahan cair dan gas. Kebakaran dengan bahan bakar cair atau gas mudah terbakar. Kelas C, listrik. Kebakaran instalasi listrik bertegangan. Kelas D, bahan logam. Kebakaran dengan bahan bakar logam. Baik, jenis-jenis pemadam: spar air, apar busa, apar serbu kimia, dan apar karbon oksida. Adapun penjelasannya, apar air untuk memadamkan api yang disebabkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas. Apar busa, jenis ini dapat memadamkan api dari bahan padat non-logam dan bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak. Dan apar serbu kimia, jenis ini akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen. Adapun akar karbon dioksida atau CO2, jenis ini adalah jenis gas yang sifatnya tidak bisa terbakar. Ini adalah contoh-contohnya. Adapun undang-undang
yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan perundangan ditetapkan persyaratan keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Adanya kasus kebakaran yang terus meningkat menyebabkan pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan kebakaran. Mungkin sampai di sini presentasi kami. Dengan presentasi ini diharapkan dapat memahami materi dan persoalan kebakaran dan menambah wawasan pengetahuan mengenai kebakaran dan bagaimana upaya untuk menanggulangi dan mencegah kebakaran sehingga kasus kebakaran dapat diminimalisir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.